Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 123. Bab 621. Memecahkan segel. Ini adalah hutan yang sangat lebat. Meskipun terkadang ada cahaya yang merembes melalui celah dan tersebar ke dalamnya, masih sulit untuk menghilangkan kegelapan di dalam hutan. Sepertinya atmosfer yang menekan akan sulit untuk ditanggung ketika seseorang berjalan di tempat seperti itu. Gelombang langkah kaki yang terburu-buru tiba-tiba terdengar di dalam hutan yang sunyi. Segera, sekelompok besar sosok hitam yang tidak jelas muncul di sudut hutan. Sosok hitam ini berjalan sangat tenang dan jelas merupakan tangan tua yang sangat berpengalaman. Saat mereka berjalan, tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sudut gelap di sekitarnya. Di wilayah sudut hitam, ini seseorang harus selalu menempatkan kata hati-hati di hati seseorang setiap saat, terlepas dari identitas seseorang. Sesuatu seperti perahu yang tenggelam di saluran pembuangan terjadi hampir setiap hari. Jika seseorang ingin hidup lebih lama, dia harus selalu menjaga kewaspadaan. Catatan, perahu tenggelam di saluran pembuangan sesuatu yang mustahil atau tidak disangka akan terjadi, krak. Cabang kering di tanah tempat sosok manusia mendarat tiba-tiba retak saat mereka berjalan. Suara jernih bergema di seluruh hutan yang sunyi, dan sangat menusuk telinga. Sosok yang berjalan tiba-tiba berhenti karena suara ini. Pemimpin mereka adalah orang berjubah hitam. Tatapannya gelap dan tegas saat memotong rekannya yang telah menginjak ranting patah. Dia melambaikan tangannya dan hendak menginstruksikan kelompok itu untuk terus maju ketika telinganya tiba-tiba mendengar suara beberapa daun yang bergerak. Wajahnya segera berubah saat dia berteriak dengan tegas. Hati-hati! Siu! Siu! Teriakannya baru saja terdengar ketika anak panah tiba-tiba keluar dari hutan hitam pekat ke segala arah, menyerang kelompok ini sampai formasi mereka benar-benar berantakan. Pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba berguncang setelah hujan anak panah. Segera, banyak orang berjubah hitam yang serupa bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka mengangkat pedang berkilau mereka. Mereka tidak mengatakan omong kosong. Hanya niat membunuh yang gelap dan dingin yang memenuhi hutan lebat yang hadir. Hati-hati, lawan mereka! Hati pemimpin berjubah hitam itu segera tenggelam saat melihat unit sosok hitam yang telah menyerang tanpa suara sedikit pun, dan yang tubuhnya dipenuhi dengan bau darah yang sangat pekat. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa unit yang sangat terlatih seperti itu seringkali berkerumun di tepi pisau dan sangat berpengalaman. Terlebih lagi, dari tampang kecepatan sosok hitam ini bergegas, terlihat jelas bahwa kekuatan mereka cukup hebat. Hanya faksi mana yang memiliki kekuatan yang begitu kuat? Sosok hitam ini sangat cepat dan gesit. Hanya dalam beberapa kilatan, mereka langsung menembus formasi sosok berjubah hitam itu seperti pedang. Bilahnya berisi kilatan dingin, dan suara rendah dan dalam akan muncul setiap kali memotong daging. Suara ini menyebabkan hati sang pemimpin semakin tenggelam. Pemimpin itu menarik senjatanya dari pinggangnya dan memaksa mundur beberapa sosok hitam yang telah menembak diam-diam. Namun, harga yang dia bayarkan adalah luka antara ibu jari dan telunjuknya, mengakibatkan tangannya berlumuran darah. Mengambil kesempatan untuk mundur, pandangannya menyapu unitnya yang telah menderita kematian dan luka serius dalam waktu kurang dari 1 menit. Sok segera melintas di matanya saat dia memasang wajah berani dan berteriak. Kamu bahkan berani menyentuh seseorang dari aliansi hitam. Apakah kamu mencari kematian? Di hadapan teriakannya, balasan yang dia terima adalah beberapa bilah yang berisi jejak darah. Tubuh pemimpin berjubah hitam ini berguling-guling di tanah dengan cara yang menyedihkan. Kakinya menginjak tanah dan dia tetap dekat dengan tanah saat dia melesat keluar dari hutan dengan cara yang eksplosif. Kecepatan itu sangat cepat. Bahkan sosok hitam di belakangnya tidak bisa menyusul. Saat sosok berjubah hitam hendak melarikan diri dari hutan, angin berdarah tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Segera, punggungnya tenggelam saat kekuatan ganas turun, dan menghancurkan yang pertama dengan keras ke tanah. Gruk! Orang berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Dia menoleh dengan susah payah hanya untuk melihat sosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam besar. Aliansi hitam tidak akan membiarkan kalian semua pergi.
Orang berjubah hitam itu mengeluarkan seteguk darah dan berbicara dengan cara yang gelap. Jumlah orang dari aliansi hitam yang telah mati di tanganku sudah 3 digit. Suara yang mengandung aroma darah yang pekat perlahan dipancarkan dari jubah hitamnya. Segera, dia dengan lembut menekan kakinya ke bawah, dan sebuah kekuatan melonjak sebelum menghancurkan punggung pria berjubah hitam itu, membunuhnya dengan satu serangan. Sementara sosok hitam itu menendang pria berjubah hitam itu ke samping, sosok hitam lainnya dengan cepat melompat ke depan sebelum mencari tubuh pria berjubah hitam itu. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sepucuk surat dari saku dada mantan dan dengan hormat menyerahkannya kepada orang misterius di sampingnya yang seluruh tubuhnya mengandung bau darah yang pekat. Pria misterius berjubah hitam itu merobek amplopnya dan perlahan membuka surat itu. Sesaat kemudian, dia tertawa dengan suara yang gelap dan dingin. Sungguh tak terduga bahkan, geng singa liar telah bergabung dengan aliansi hitam. Apakah lengan mereka sudah terulur ke tempat ini? Selama 2 tahun ini, para ahli dari Akademi Jianan telah berulang kali keluar untuk mencari dan menemukan masalah dengan para ahli yang berpartisipasi dalam penyergapan Akademi Jianan saat itu. Untuk melawan Akademi Jianan, Han Feng mendirikan aliansi hitam. Sekarang, kekuatan aliansi hitam tumbuh lebih besar. Bahkan Akademi Jianan tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Dari tindakan Han Feng, saya pikir dia bermaksud untuk memperluas aliansi hitam ke seluruh wilayah sudut hitam. Ketua, mereka akan menemukan bahwa kita berulang kali menemukan masalah dengan mereka. Dari kelihatannya, kita harus mengubah lokasi kita lagi. Sosok hitam melintas dan muncul. Suaranya agak serak ketika dia berbicara. Iya. Pria berjubah hitam yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura berdarah mengakui apa yang dia katakan dengan suara samar. Dia melambaikan tangannya dan segera berjalan menuju pintu keluar hutan. Sosok hitam di dalam kegelapan melintas di belakangnya. Sekilas, sepertinya ada lebih dari 100 orang. Orang-orang ini diam-diam mengikuti di belakang pria berjubah hitam di belakangnya. Langkah kaki mereka seolah-olah berasal dari satu individu. Sinar matahari yang redup tersebar saat keluar dari hutan yang gelap. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah muda yang akrab yang dipenuhi dengan kekejaman. Orang ini secara mengejutkan adalah kakak kedua Xiao Yan, Xiao Li. Pada saat ini, keseluruhan tubuh Xiao Li dipenuhi dengan aroma darah yang sangat pekat. Ekspresinya acuh tak acuh dan matanya kosong dari emosi. Yang terpenting, aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya sebanding dengan ahli Do Uang. Sulit membayangkan bahwa dia benar-benar bisa melompat dari kelas Dado Usi ke kelas Do Uang dalam waktu 2 tahun yang singkat. Namun, jika seseorang mengamatinya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa sebenarnya ada benang aura kematian di dahi Xiao Li. Agak aneh bahwa aura kematian seperti itu muncul di wajah pemuda seperti itu. Mungkin ada hubungannya dengan peningkatan cepat dalam kekuatannya. Kalian semua harus kembali dulu. Xiao Li berbicara dengan lemah. 100 lebih sosok hitam di belakangnya segera mengangguk dengan hormat. Tubuh mereka perlahan mundur ke dalam kegelapan. Segera, mereka benar-benar lenyap di tengah suara kecil. Ketidakpedulian di wajah Xiao Li akhirnya rileks perlahan setelah semua orang benar-benar menghilang. Dia menoleh sedikit dan pandangannya melihat ke arah utara yang jauh. Arah itu adalah tempat Akademi Jianan berada. Di sanalah Xiao Yan berubah menjadi abu. Xiao Li merasakan sedikit rasa sakit di dadanya saat dia mengingat saudara laki-lakinya yang tersenyum cerah. Sebelum dia datang ke daerah sudut hitam, kakaknya Xiao Ding mengatakan dia bisa mati tetapi saudara ketiganya tidak bisa. Hanya dengan yang terakhir ini klan Xiao akan diselamatkan. Namun sekarang, cahaya ganas seperti binatang melintas di mata Xiao Li. Sesaat kemudian, senyuman buas terangkat dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara rendah yang padat. Xiao Yanzi, yakinlah bahwa saudara kedua tidak akan melepaskan orang-orang yang menyebabkanmu mati. Aku akan membunuh mereka semua selama sisa hidupku. Tawa yang padat perlahan bergema. Tubuh Xiao Li, bagaimanapun, diam-diam menghilang seperti hantu. Dunia magma yang sunyi dan mematikan masih benar-benar merah cerah. Suhu panas menyebabkan tempat ini benar-benar tidak bernyawa. Bang! Magma di dunia yang mati dan sunyi ini tiba-tiba terbelah. Gelombang kabut putih naik dan 2 sosok bergegas keluar secara eksplosif dari dalam.
Salah satu sosok itu ada di depan sementara yang lainnya ada di belakang. Sepintas, sepertinya yang di belakang sedang mengejar yang di depan dengan niat untuk membunuh. Ini karena banyak pilar energi warna-warni yang sangat kuat yang membawa niat membunuh yang sangat tajam ditembakkan secara eksplosif selama pengejaran. Sosok manusia di depan jelas sangat takut dengan pilar energi warna-warni ini. Meskipun tubuhnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dia masih menghindari mereka satu demi satu. Energi 7 warna yang terlewat ditembakkan ke dunia magma. Segera, suara ledakan yang mengguncang bumi melesat di atas magma yang luas. Kamu sudah selesai atau belum? Saya tidak berdebat dengan Anda karena Anda seorang wanita. Jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu jika kamu terus menggangguku. Pemuda berjubah hitam itu menghindari serangan tajam sekali lagi saat dia berteriak dengan marah. Kecantikan yang menyihir itu benar-benar mengabaikan tangisan marah pemuda ini. Wajah cantiknya yang dingin dan glamor dipenuhi dengan embun beku. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dari sikapnya, tampaknya dia memiliki perseteruan dengan mantan yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Aku berkata begitu aku memulihkan kekuatanku, hal pertama yang akan kulakukan adalah mencabikmu menjadi 10.000 keping. Wanita cantik yang mempesona itu mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan suara dingin. Kakak, aku juga korban. Saya benar-benar tidak memiliki akal sehat dalam situasi seperti itu. Tolong biarkan aku pergi. Kita bisa memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kepahitan saat dia menangkupkan tangannya ke arah Ratu Medusa dan berbicara. Dalam mimpimu. Ratu Medusa segera menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya, dan energi 7 warna melonjak secara eksplosif. Ratu Medusa, jangan berani-berani berlebihan. Jangan salahkan saya karena tidak peka jika Anda melanjutkan. Mata Xiao Yan menatap dengan marah saat dia menjabat tangannya. Api hijau tua yang seperti api hantu samar muncul di telapak tangannya. Dunia magma segera mulai menjadi ganas saat sekelompok api hijau tua muncul. Magma mulai berputar sebelum akhirnya berhenti di bawah kaki Xiao Yan seperti gelombang laut. Sekilas, sepertinya Xiao Yan berjalan di atas ombak. Namun, ini bukanlah gelombang laut, melainkan gelombang yang terdiri dari magma. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah saat melihat pemberontakan gelombang magma. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa bajingan di depannya ini telah menaklukkan api hati api. Melawannya di lingkungan ini tidak akan ada gunanya meskipun dia sudah memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Selain itu, dia benar-benar mengalami kesulitan untuk benar-benar menyerang Xiao Yan. Dia menyimpulkan bahwa ini seharusnya merupakan efek samping dari penggabungan dengan Pithon 7 warna penelan surga. Jika tidak, mengingat karakternya yang biasa, dia pasti akan merobek bajingan ini, yang telah melakukan penistaan terhadapnya, bahkan jika dia harus bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat Ratu Medusa menjadi jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Dia menyeka keringat di dahinya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sial. Apa yang terjadi? Dia benar-benar dalam kekeruhannya mengambil ular cantik ini. Jangan terus bertengkar di antara kita sendiri sekarang. Anda tidak ingin tinggal di tempat seperti itu selamanya kan? Xiao Yan mengangkat bahunya ke arah Ratu Medusa dan menunjuk ke atas. Dengan kekuatanmu sendiri, akan agak sulit untuk membuka segelnya. Akan lebih mudah jika kita bergandengan tangan. Apa yang kamu katakan? Kilatan berkedip di mata Ratu Medusa sebelum dia mengangguk dengan wajah dingin beberapa saat kemudian. Dia sudah mengambil keputusan. Begitu dia meninggalkan tempat sialan ini, dia pasti akan membiarkan bajingan ini membayar harga karena menodai dia. Bab 622. Menerobos menara dan melarikan diri. Hari ini adalah hari yang sangat hidup di Akademi Dalam. Menurut tradisi, Akademi Dalam akan menyelenggarakan kegiatan setiap bulan di mana semua siswa akan memasuki Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar untuk berlatih. Mahasiswa sangat mendukung kegiatan tersebut. Ini karena tidak perlu membayar energi api untuk memasuki menara untuk berlatih selama 1 hari ini. Hari ini kebetulan, hari pelatihan kolektif bulanan. Xiao Yan juga pernah mendengar aktivitas seperti itu saat dia berada di akademi di masa lalu.
Namun, dia jarang berpartisipasi di dalamnya. Ini karena dia tidak perlu khawatir tentang masalah energi api, mengingat statusnya yang sangat kaya. Secara alami, dia tidak perlu pergi dan bertarung dengan begitu banyak orang untuk mendapatkan ruang pelatihan. Menyusul perubahan kebijakan akademi dalam selama 2 tahun ini, jumlah orang di akademi dalam secara bertahap meningkat pesat. Karenanya, kerumunan di akademi dalam secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan masa lalu. Karena ini, ada kelompok yang mulai datang satu demi satu ke menara penyulingan Ki Langit Berkobar, tidak lagi setelah bel pagi berbunyi. Pada saat matahari menggantung di langit, tanah terbuka yang luas di luar, menara penyulingan Ki Langit Berkobar, sudah dipenuhi orang. Saat ini, lingkungan menara penyulingan Ki Langit Berkobar, telah dibangun kembali menjadi alun-alun besar. Di tengah alun-alun adalah, menara penyulingan Ki Langit Berkobar, yang masih hanya mengungkapkan puncaknya. Selain itu, ada patung yang berdiri di pintu masuk menara. Patung itu masih sangat muda. Jubah hitam dan senyum hangat muncul di wajah muda dan jernih, memberikan penampilan yang sangat tampan. Hampir semua orang di akademi dalam pernah melihat patung yang berdiri di pintu masuk ini. Karenanya, tidak ada yang menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka berjalan melewatinya. Sesekali, ada beberapa siswa yang akan berhenti dan membungkuk ke arah patung ini. Jika seseorang mengamati mereka dengan hati-hati, orang akan menyadari bahwa para siswa ini mengenakan lencana di dada mereka yang memiliki latar belakang hitam gelap dengan ukiran seperti penggaris di atasnya. Lencana ini tidak asing lagi. Ini karena itu adalah simbol gerbang Pan. Pada saat ini, seorang wanita tinggi sedang berdiri dengan cantik di depan patung. Tatapannya mengandung perasaan yang tidak diketahui saat dia menyaksikan penampilan familiar patung itu dengan gaya linglung. Wanita itu memiliki wajah yang cukup cantik, tetapi hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang kaki yang panjang, mulus, dan seksi. Beberapa orang yang berjalan melewati tanpa sadar menyapu pandangan mereka melewati kaki mantan. Namun, pemindaian ini sangat tidak jelas. Ini karena mereka sangat menyadari identitas wanita ini. Eselon atas, gerbang Pan. Dikabarkan bahwa dia adalah sepupu Xiao Yan yang lebih tua, pendiri, gerbang Pan. Xiao Yu. Gerbang Pan. Faksi ini saat ini seperti makhluk yang benar-benar besar di dalam akademi dalam. Tidak ada faksi lain yang berani menantangnya. Xiao Yu, yang memiliki status cukup tinggi di dalamnya, secara alami adalah seseorang yang tidak ada yang berani menyinggung. Biasanya, jika ada seseorang yang mendambakan kecantikannya dan berbicara dengan tidak sopan, dia akan berakhir dengan memar dan wajah bengkak keesokan harinya. Kamu bodoh, kamu selalu suka mencoba tampil impresif. Pada akhirnya, sebuah patung, apakah ada artinya? Bisakah itu memungkinkan Anda untuk mengembangkan klan Xiao? Senyum pahit muncul di wajah Xiao Yu saat dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Keributan tiba-tiba mulai menyebar ke seluruh kerumunan di alun-alun sementara Xiao Yu bergumam. Segera, kerumunan besar datang melonjak seperti air banjir. Orang-orang yang mengerumuni ini semua memakai lencana yang mirip dengan Xiao Yu. Suara dari seluruh alun-alun segera menjadi lebih lembut ketika mereka melihat sekelompok besar orang yang telah masuk. Ini terutama terjadi ketika tatapan mereka melihat gadis kecil mengayunkan kuncir kuda ungu pucatnya memimpin kelompok di depan. Semua dari mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Anak kecil yang seperti iblis itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi banyak orang di akademi dalam. Gadis kecil itu angkuh saat dia memimpin sekelompok besar orang untuk masuk ke dalam alun-alun. Dia melihat Xiao Yu di depan patung dalam sekejap. Dengan lambaian tangan kecilnya, kelompok besar di belakangnya dengan cepat mengikuti. Kamu sedang melamun di sini lagi. Dia jelas terlihat seperti anak kecil tapi dia sengaja bertingkah seperti orang tua. Adegan ini membuat banyak orang ingin tertawa. Namun, selain Xiao Yu yang tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya, orang-orang yang tersisa menutup mulut mereka dengan erat, takut mereka akan mengeluarkan tawa dan mengundang tinju kecil yang menakutkan itu. Zian, menurutmu, dia masih hidup? Xiao Yu mengusap patung itu sebelum tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Zian kaget saat mendengar ini. Permata seperti pupilnya berubah suram tapi dia pulih dengan cepat dan berkata, kesempatan untuk bertahan hidup setelah ditelan oleh api surgawi sangat rendah.
Tampaknya sangat menyadari jawaban ini, wajah Xiao Yu tidak banyak berubah. Tangannya yang halus bergerak melintasi patung dan tertawa pelan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantung saya berdebar kencang akhir-akhir ini. Sepertinya ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi jika jantungmu tidak berdetak. Seorang pria dan wanita perlahan keluar setelah tawa disampaikan dari belakang kerumunan sebelum berbicara dengan Xiao Yu. Hah? Cepat lihat. Itu sebenarnya pedang berdarah Wu Hao dan wanita kayu hijau Hujia. Ini adalah 5 ahli puncak teratas dalam peringkat kuat. Biasanya sangat sulit untuk melihatnya. Sungguh tak terduga bahkan mereka telah muncul. Kemunculan kedua orang itu segera menyebabkan seluruh alun-alun pecah dalam keributan. Percakapan pribadi berulang kali pecah. Jelaslah, orang-orang ini merasa sangat senang bisa melihat orang-orang yang benar-benar merupakan tokoh top terkenal di Akademi Dalam. Apa? Apakah kedua daumu sudah habis? Xiao Yu tertawa pelan saat melihat keduanya. Wu Hao dan Hujia tersenyum. 2 tahun itu juga menyebabkan mereka berdua menjadi jauh lebih dewasa. Tatapan mereka menyapu patung di samping Xiao Yu dan senyum mereka sedikit tertutup. Mereka menghela nafas. Untunglah Sun Er sudah pergi, jika tidak. Xiao Yu diam. Dia dengan jelas memahami hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Jika yang terakhir melihat dia ditelan oleh api surgawi, kemungkinan dia akan menderita rasa sakit selama sisa hidupnya. Agak lebih baik seperti ini. Gong. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar di alun-alun sementara beberapa dari mereka diam, menyebabkan alun-alun yang bising menjadi sunyi. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar setelah suara gong ini. Segera, beberapa sosok manusia bergegas turun dari langit sebelum akhirnya muncul di platform tinggi. Yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah tetua pertama Sukian yang berambut putih. Di belakangnya adalah beberapa sesepuh dengan usia yang sama. Orang-orang yang paling menarik perhatian di seluruh tempat masih 3 orang muda di belakang Sukian. Ketiga orang ini tidak terlalu tua, tetapi mereka memiliki aura yang luar biasa. Lencana yang mereka kenakan di dada mereka menunjukkan identitas mereka. Mereka secara mengejutkan memegang posisi sesepuh. Seorang tetua dari Akademi Dalam akan membutuhkan kekuatan minimum dari seorang Do Uang. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa ketiga anak muda ini sudah melangkah ke kelas Do Uang di usia yang sangat muda. Sungguh tidak terduga bahwa Lin Xiuya, Liu Qing, dan Lin Yan benar-benar tertinggal. Yang lainnya sebagian besar meninggalkan Akademi Dalam untuk menjelajahi benua. Wu Hao tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari 3 wajah familiar di peron. Lin Xiuya dan Liu Qing berencana untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu di dalam Akademi Dalam. Lin Yan yang keras kepala itu mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk pergi bersama Xiao Yan. Oleh karena itu, Hujia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia memang sangat keras kepala, Wu Hao berbicara dengan senyum pahit. Tatapan Sukian perlahan menyapu alun-alun yang sangat ramai dari platform tinggi. Sesaat kemudian, dia berhenti di patung di pintu masuk, menara penyulingan Ki Langit berkobar. Dia, dengan sikap linglung, bergumam. Jika orang itu masih hidup, aku takut bahkan aku akan kesulitan mengalahkannya. Lin Xiuya dan 2 lainnya di belakang Sukian saling memandang dan menganggukkan kepala. Bahkan dengan keangkuhan mereka, mereka hanya bisa mengagumi nama itu. Tetua pertama, menurut berita kami, Aliansi Hitam telah mengundang banyak faksi lain untuk bergabung dengan mereka baru-baru ini. Mereka mungkin punya beberapa motif. Kita harus waspada terhadap mereka. Seorang tetua melangkah maju dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Sukian mengangkat alisnya dan perlahan menganggukkan kepalanya. Dia dengan dingin tersenyum. Han Feng memang memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, dia telah benar-benar dapat membentuk aliansi hitam untuk bersaing dengan Akademi Jianan kami. Beberapa sesepuh menganggukkan kepala mereka sedikit. Kemampuan mengumpulkan alkemis tingkat 6 memang luar biasa. Saat ini, kekuatan aliansi hitam adalah sesuatu yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan menyingkirkannya. Mereka tahu bahwa aliansi hitam telah menjadi duri di hati tetua pertama. Lupakan saja, jangan membahas hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat seperti itu. Kita punya waktu.
Mari kita perlahan-lahan menahannya dengan mereka. Sukian melambaikan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Iya. Semua sesepuh menanggapi setelah mendengar ini. Sudah waktunya. Bersiaplah untuk membuka menara pemurnian Ki Langit berkobar. Sukian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berbicara. Seorang tetua mengakui perintah itu, dan terbang turun dari platform tinggi. Dia mendarat di luar, menara pemurnian Ki Langit berkobar, dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Setelah itu, Douki disemprotkan ke pintu utama. Dengan segera, pintu yang tebal, berat, dan hitam pekat itu perlahan terbuka sambil mengeluarkan suara berderit. Ingat, setiap orang harus masuk dengan tertib. Tidak ada konflik yang dapat terjadi hari ini. Jika tidak, selama 1 minggu, seseorang akan pro. Tatapan Sukian menyapu semua orang saat dia berbicara dengan cara yang samar. Namun, sebelum semua kata-katanya diucapkan, wajahnya tiba-tiba berubah karena inderanya yang tajam. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian Ki Langit berkobar. Di tempat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa suhu panas yang menakutkan dengan cepat mendekat. Dia buru-buru berteriak. Ada perubahan di menara. Tutup pintunya segera. Cepat! Tangisan Sukian yang tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tak terhitung banyaknya tatapan tercengang saat mereka menyaksikan perubahan tiba-tiba dalam ekspresi Sukian. Mereka benar-benar bingung. Meskipun tetua itu tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, dia menggunakan kecepatan tercepat untuk menutup pintu besar yang berat itu dengan keras setelah mendengar teriakan keras Sukian. Suhu seluruh tempat tiba-tiba naik tidak lama setelah pintu menara ditutup. Gemuruh keras yang mirip dengan pusaran magma dengan lembut mendekat bersamaan dengan aktivitas yang mengguncang tanah dan mengguncang pegunungan. Sialan, itu adalah api hati gugur. Apakah benda itu akan meletus lagi? Semuanya, segera tinggalkan alun-alun. Ekspresi Sukian menjadi sangat jelek saat suhu alun-alun naik. Situasi seperti ini disaksikan saat itu. Bang! Suara Sukian baru saja terdengar ketika suara yang sangat keras tiba-tiba bergema. Semua orang bisa melihat bahwa menara pemurnian Ki Langit berkobar, bergetar hebat. Bang! Suara keras lainnya keluar. Bagian atas, menara penyulingan Ki Langit berkobar, mulai mengungkapkan banyak garis retakan setebal ibu jari di depan tatapan kaget Sukian. Bang! Suara keras lainnya muncul. Garis retakan segera menutupi seluruh puncak menara. Situasi seperti ini menyebabkan pucat di wajah Sukian. Akankah adegan di masa lalu sekali lagi muncul? Bang! Selama ledakan keras terakhir, atap menara yang sangat keras akhirnya hancur berantakan. Puncak magma berwarna merah terang mulai meledak dari menara seperti gunung berapi yang meletus sebelum menerjang ke langit di depan banyak tatapan tertegun dan mulai menyebar ke bawah. Alun-alun itu segera dalam kekacauan total saat magma tersebar. Namun, magma itu tiba-tiba membeku saat masih beberapa meter dari tanah. Tawa yang jelas dan cerah yang membawa kegembiraan liar, yang tidak bisa disembunyikan, bergema di langit seperti guntur yang menggelinding. Hahaha, aku, Xiao Yan, akhirnya keluar. Hahaha. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 623. Tes. Magma merah cerah menutupi langit. Anehnya, bagaimanapun, itu tidak berhamburan, melainkan mengeras di udara. Cara itu seolah-olah langit dibanjiri darah segar, tampak sangat mencolok. Seluruh alun-alun sunyi senyap. Semua orang tercengang saat mereka melihat perubahan tiba-tiba dari menara penyulingan Ki Langit berkobar. Setelah 2 tahun, sebagian besar siswa baru yang telah memasuki akademi dalam tidak menyadari pertempuran hebat yang mengguncang bumi yang terjadi di akademi dalam saat itu. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat perubahan apapun di menara penyulingan Ki Langit berkobar. Penampilan tertegun berlanjut sesaat sebelum mereka tiba-tiba terbangun oleh teriakan kegembiraan liar yang bergema di seluruh langit. Setiap orang yang belum pulih mengedipkan mata sambil merasa bingung. Xiao Yan. Nama ini, sepertinya agak familiar. Tentu saja nama ini mungkin hanya asing bagi siswa biasa, namun tak terlupakan bagi sebagian orang. Segera,
Banyak tatapan terkejut membawa ketidakpercayaan saat mereka berbalik ke arah menara penyulingan Ki Langit berkobar. Xiao! Xiao Yan! Orang ini masih hidup? Dia benar-benar masih hidup. Suara ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Wajah tegas Wu Hao yang biasa ditutupi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat ini. Tatapannya menatap tajam ke pilar magma merah cerah yang telah meletus dari atas menara pemurnian Ki Langit berkobar. Suaranya menjadi agak serak karena kegembiraannya. Xiao Yu di samping sedang menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh cantiknya bergetar dengan lembut. Beberapa uap air bahkan melonjak ke matanya karena kegembiraannya. Dia masih hidup? Dia benar-benar masih hidup. Tidak hanya sesepuh di platform tinggi terpengaruh, tetapi bahkan tetua pertama Sukian yang berwajah acuh tak acuh juga menggunakan tatapan tertegun untuk melihat pilar magma yang melesat langsung ke langit. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, dengan agak linglung. Suara tadi, sepertinya Xiao Yan. Tetua pertama, ini Xiao Yan. Tidak salah lagi. Saya mengatakan bahwa orang itu pasti tidak akan mati. Hahaha. Wajah Lin Yan memerah karena kegembiraannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan pada orang itu yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Meskipun Xiao Yan ditelan oleh api surgawi dan diseret ke bawah tanah yang tak berujung, dia sangat yakin bahwa orang yang keras kepala yang kuat pasti akan memanjat keluar sekali lagi. Meskipun keyakinan mutlak ini adalah sikap keras kepala yang terlalu berlebihan, dia masih mempercayainya. Apalagi dia melakukannya tanpa alasan sedikit pun. Untung dia tidak mati. Untung dia tidak mati. Tetua pertama tertawa. Meski wajahnya tampak tenang, nadanya juga mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya. Orang ini benar-benar tidak bisa diprediksi dengan akal sehat. Lin Xiuya dan Liu Qing bertukar pandang sebelum tersenyum sambil menghela nafas. Beruntung mereka tetap tertinggal saat itu. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melihat pemandangan yang mengejutkan hari ini. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda, pilar magma yang telah meletus dari atas, menara penyulingan Ki Langit berkobar, tiba-tiba menggumpal dan segera pecah di udara. Sosok manusia perlahan muncul di depan tatapan semua orang setelah pilar magma pecah secara otomatis. Orang yang berada di tempat magma berada memiliki tubuh yang tinggi dan mengenakan jubah hitam. Ini, disertai dengan senyum hangat yang tergantung di wajahnya yang lembut dan tampan, memberinya tampilan yang unik dan tampan. Semua orang sedikit terkejut saat melihat pemuda itu berjalan keluar dari magma tanpa luka sedikit pun. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke patung di depan pintu masuk, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Banyak suara orang yang menghirup udara dingin muncul satu demi satu di alun-alun. Sekarang, mereka akhirnya ingat siapa sebenarnya yang disebut Xiao Yan itu. Pemuda berjubah hitam itu tergantung di langit. Tatapannya perlahan menyapu kerumunan besar di bawah sebelum akhirnya melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Senyuman terangkat dari sudut mulutnya saat dia tertawa dengan jelas dan keras. Hehehehe, semuanya, Xiao Yan sudah kembali. Apakah Anda menyambut saya? Anak kecil, sungguh tak terduga kita bisa bertemu lagi. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah Sukian saat dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengar tawa yang jelas dari pemuda itu. Setelah tidak melihatmu begitu lama, tetua pertama menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan magma merah cerah di seluruh langit dengan aneh bergegas kembali dan dikembalikan ke pilar magma. Segera, pilar magma yang sangat besar tiba-tiba mengikuti, menara penyulingan Ki Langit berkobar, saat itu menabrak di depan banyak tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Momentum hebat itu menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang jauh lebih padat saat mereka melihat Xiao Yan berikutnya. Dia benar-benar telah memaksa kembali pilar magma yang begitu besar hanya dengan mengangkat tangannya. Postur yang kuat ini menyebabkan panas yang berapi-api muncul di mata banyak siswa. Inilah dunia yang mereka kejar. Jari kaki Xiao yang ditekan di udara setelah mengeluarkan semua magma. Cahaya perak samar muncul, dan tubuhnya bersinar dan muncul di platform tinggi dengan cara seperti hantu.
Semua orang di platform tinggi merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat kecepatan seperti hantu dari Xiao Yan. Jelas, Xiao Yan saat ini tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu sudah maju ke kelas Do Wang. Kilatan berkedip melewati mata Suqian saat dia tertawa. Dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiao Yan di masa lalu paling banyak berada di kelas Do Uling. Meskipun dia akhirnya bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang seperti Han Feng, yang pertama, mengingat penglihatannya, secara alami mengerti bahwa kekuatan itu bukan milik Xiao Yan. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri saat menunjukkan kecepatannya. Aku pikir begitu. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia juga tidak terlalu yakin. Kali ini, terobosannya dicapai dalam kondisi tidak sadar. Oleh karena itu, dia tidak begitu jelas di kelas apa dia saat ini. Mengapa kamu tidak membiarkan Lin Xiuya mencobanya? Suqian tertawa. Dia juga cukup ingin tahu tentang tingkat apa yang telah dicapai orang ini, yang selalu menyebabkan orang menyaksikan keajaiban, setelah tidak melihatnya selama 2 tahun. Saya tidak bisa berharap lebih. Saat itu, saya tidak pernah berdebat dengannya. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya diarahkan ke wajah Lin Xiuya yang bersemangat di belakang Suqian. Tidak bertukar pukulan denganmu selalu menjadi penyesalanku. Yang terbaik adalah saya menebusnya hari ini. Lin Xiuya tersenyum. Jari-jarinya menekan platform batu, dan tubuhnya tergesa-gesa sebelum akhirnya muncul di sebidang tanah kosong di alun-alun. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan mata bersemangat. Percakapan antara Suqian dan yang lainnya belum ditekan. Oleh karena itu, wajah semua orang segera menjadi bersemangat ketika mereka melihat Lin Xiuya turun dari peron. Dengan suara kepakan, mereka semua mengepung tempat itu sampai tidak ada yang bisa lewat. Hampir tidak ada orang yang tidak mengetahui reputasi Lin Xiuya. Pendiri, Gigi Serigala. Meskipun dia saat ini tidak lagi terlibat dalam masalah, Gigi Serigala. Gigi Serigala masih berdiri sebagai faksi papan atas dalam akademi dalam dengan mengandalkan reputasinya. Jarang ada orang yang berani menyinggung perasaan mereka. Tentu saja, sebagian besar pikiran orang-orang tentang menyaksikan kekuatan sejati Xiao Yan. Selama tahun-tahun ini, nama Xiao Yan telah menjadi legenda di akademi dalam. Meskipun banyak orang secara lisan melewati pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, beberapa siswa baru tidak dapat membantu tetapi membentuk keraguan di hati mereka setelah mendengar banyak tentang hal itu seiring berjalannya waktu. Seorang siswa yang seumuran dengan mereka saat itu sebenarnya mampu mengalahkan seorang ahli Do Huang setelah baru tiba selama 1 tahun? Bukankah ini terlalu berlebihan? Karenanya, mereka secara alami sangat bahagia dan ingin mengalami pertempuran yang membuka mata. Apalagi sekarang mereka telah menyaksikan Xiao Yan muncul, dan sudah akan berdebat dengan seorang ahli seperti Lin Xiuya saat dia melakukannya. Meskipun Lin Xiuya telah menjadi seorang tetua, dia masih memiliki reputasi yang cukup baik di antara para siswa beberapa tahun ini. Kekuatannya yang besar juga menyebabkan beberapa siswa yang seperti duri takut menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, banyak siswa yang merasa bahwa dialah pilihan yang tepat untuk menjadi lawan Xiao Yan. Xiao Yan juga tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan masa hitam kerumunan manusia di bawah. Apakah aktivitas di tempat ini tidak terlalu besar? Anak kecil, saat ini, akademi dalam bahkan lebih kompetitif dari 2 tahun lalu. Ada banyak sekali siswa yang berduri. Anda tidak ingin status Anda sebagai senior diragukan oleh orang-orang kecil ini, kan? Suqian tersenyum dan berbicara. Usahanya untuk membuat Xiao Yan dan Lin Xiuya berdebat di depan umum adalah untuk membantu meningkatkan reputasi Xiao Yan. Saat ini terlalu banyak siswa baru. Orang-orang dari masa lalu cenderung mudah dilupakan. 2 tahun? Aku tidak menyangka bahwa 2 tahun telah benar-benar berlalu dalam sekejap. Xiao Yan tertegun dan dia tanpa sadar menghela nafas dengan terisak. Dia segera mengangguk dan tubuhnya berkedip. Kali berikutnya dia muncul, dia secara mengejutkan sudah berdiri di depan Lin Xiuya. Xiao Yan, kamu adalah pemimpin dari Gerbang Pan, kami jadi kamu sebaiknya tidak kehilangan muka. Saat ini, semua saudara di Gerbang Pan mengawasi Anda, pemimpin kami yang telah hilang selama 2 tahun. Xiao Yan baru saja menstabilkan tubuhnya saat tawa keras tiba-tiba terdengar dari luar medan pertempuran.
Dia terkejut sebelum mengikuti suara itu untuk melihat-lihat. Ada sekelompok besar massa hitam di platform tinggi di luar alun-alun. Beberapa pemimpin kelompok besar ini secara mengejutkan adalah Wu Hao, Hu Jia, Zian, dan Xiao Yuya. Sekelompok besar orang dengan tatapan panas berada di belakang beberapa orang ini. Pada saat ini, tatapan mereka membara saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam di medan pertempuran. Pada saat mereka bergabung dengan Gerbang Pan, mereka telah mendengar cukup banyak orang yang menggambarkan cerita ketika Gerbang Pan didirikan dan pendiri mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, memiliki posisi yang agung di dalam hati mereka. Aku akan menyusul kalian semua nanti. Xiao Yan tersenyum ke arah Wu Hao dan yang lainnya sebelum perlahan berbalik ke arah Lin Xiuya yang menatapnya dengan serius. Mata pihak lain dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa kuat. Ekspresi semacam ini pernah muncul di Xiao Yan di masa lalu. Sekarang, posisinya telah berubah. Suqian tersenyum di platform tinggi saat dia melihat keduanya yang saling berhadapan. Dia bertanya, "Menurutmu berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Lin Xiuya di tangan Xiao Yan?" Semua orang kaget saat mendengar ini. Itu lama kemudian sebelum seorang tetua dengan lembut bertanya, "Apakah tetua pertama mengacu pada prasyarat bahwa Xiao Yan telah menggunakan semua hal untuk meningkatkan kekuatannya?" "Kekuatannya sendiri." Suqian menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berbicara. "Saya kira itu tidak akan melebihi 3 pertukaran." Semua sesepuh terkejut. Itu lama kemudian sebelum tetua tertawa datar. Lin Xiuya saat ini adalah Do Uang bintang 5. Akan agak sulit untuk mengalahkannya dalam 3 ronde bahkan jika itu adalah Do Huang biasa. Suqian hanya tersenyum tanpa berbicara. Meskipun aura Xiao Yan agak aneh sehingga sulit baginya untuk merasakan kekuatan mantan, dia masih bisa secara samar-samar merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini seharusnya agak menakutkan. Sementara kepala semua orang berkerumun untuk fokus di tanah, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya. Dia tertawa pelan. "Haruskah kita mulai?" "Iya." Lin Xiuya mengangguk. Aura ganas yang hanya seorang ahli dari kelas Do Uang melonjak keluar dari dalam tubuh Lin Xiuya. 2 tahun telah memungkinkan dia untuk benar-benar masuk ke kelas Do Uang, dan bahkan memungkinkannya untuk mendaki lebih tinggi lagi di dalamnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dianggap berada di sekitar level menengah atas bahkan di antara para sesepuh. Bang! Do Ki hijau tua melonjak keluar dari tubuh Lin Xiuya. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang yang sepenuhnya diaglomerasi dari energi afinitas angin muncul. Pedang panjang itu diayunkan secara acak dan bilah angin ditembakkan darinya, memotong bekas luka di batu hitam yang keras. Xiao yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Lin Xiuya hampir bersenjata lengkap. Cahaya perak terlihat samar-samar di bawah kakinya saat suara gemuruh terdengar pelan. Seluruh tubuh Xiao yang bergetar saat guntur bergemuruh muncul. Ekspresi serius Lin Xiuya segera berubah saat tubuh Xiao Yan bergetar. Dia segera menusuk pedang panjang itu dengan keras ke arah punggungnya di tengah banyak tatapan tertegun dari sekelilingnya. Pedang yang berisi angin ganas ditusuk ke udara tapi tempat itu kosong. Situasi seperti itu menyebabkan semua pori-pori di tubuh Lin Xiuya menegang. Dia jelas merasakan aura Xiao Yan muncul di belakangnya. Kapan kecepatan orang ini menjadi begitu menakutkan? Sebuah pikiran berputar dengan cara seperti kilat di dalam hatinya. Meskipun kecepatan Xiao Yan cepat dan ganas di masa lalu, setidaknya ada beberapa jejak yang harus diikuti. Namun, sekarang dia tampak tidak berwujud dan sulit untuk dirasakan. Tatapan Lin Xiuya dengan cepat bergeser ke segala arah. Matanya tiba-tiba menyusut saat pedang panjang energi menghadap ke depan dan menembus ke depan dengan ganas. Para siswa di sekitarnya benar-benar bingung karena penindikan acak tiba-tiba ini oleh Lin Xiuya. Apakah Xiao yang tidak berdiri di tempat aslinya tanpa bergerak? Mengapa Lin Xiuya tiba-tiba bertindak gila-gilaan? Penglihatan siswa biasa secara alami tidak bisa melihat misteri di balik tindakannya. Hanya mereka yang kuat yang bisa secara samar-samar menemukan bahwa sosok Xiao Yan yang tetap berada di tempat aslinya sepertinya agak ilusi. Beberapa dari mereka yang sensitif segera tiba-tiba memahami di dalam hati mereka. Itu sebenarnya bayangan?
Jenis kelincahan dan kecepatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi yang dibutuhkan seseorang untuk dapat meninggalkan bayangan dengan cara yang begitu tenang. Sekelompok api hijau tua tiba-tiba muncul ketika pedang panjang yang menembus ke depan dengan ganas mencapai bagian tertentu dari udara. Ketika pedang panjang itu menembus ke dalam kumpulan api, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa pedang panjang yang diaglomerasi dari energi, bahkan tidak berjuang keras sebelum benar-benar dibakar menjadi ketiadaan oleh nyala api hijau tua. Saat pedang panjang berubah menjadi ketiadaan, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan tatapan tertegun semua orang seolah-olah telah berteleportasi. Pemuda berjubah hitam tersenyum pada Lin Xiuya. Tangannya yang berisi api hijau tua tiba-tiba terulur secara eksplosif dan langsung meraih lehernya. Jaring pisau. Lin Xiuya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa pada saat kritis ini. Dia membentuk segel di tangannya dan energi di depannya berdesir dengan cepat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi jaring energi hijau tua. Namun, tangan Xiao Yan tidak berhenti sedikit pun saat dihadapkan dengan jaring energi yang ditutupi dengan bilah angin kecil. Tangannya terus mengulurkan dengan cara yang sangat langsung. Terbakar oleh api hijau tua itu, jaring bilah angin yang tajam segera menjadi seperti kertas tipis yang lemah saat itu merobeknya. Tangan Xiao Yan melewati jaring pisau tanpa perlawanan dan perlahan-lahan berhenti ketika hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang memperhatikan Lin Xiuya yang tidak berani melakukan gerakan sedikit pun di bawah tangan Xiao Yan yang ditutupi oleh api hijau tua itu. Sok diam-diam naik ke wajah mereka. Satu gerakan. Seorang ahli bintang 5 Do Uang sebenarnya hanya bertahan untuk satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiao Yan. Bab 624. Keberadaan kutukan. Adegan ini menyebabkan kejutan muncul di wajah bahkan Suqian yang sudah lama merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Api hijau tua di tangan Xiao Yan dengan cepat menghilang di tengah keheningan tempat itu. Dia tersenyum dan berbicara kepada Lin Xiuya yang seluruh tubuhnya tetap kaku. Lin Xiuya, terima kasih atas kemenangannya. Lin Xiuya dengan hati-hati memindahkan kepalanya dan tertawa pahit. Meskipun nyala hijau tua itu tidak menyentuh kulitnya, dia bisa merasakan bahwa jika tangan Xiao Yan bergerak sedikit lebih dekat, kemungkinan dia akan langsung terbakar menjadi tumpukan abu oleh nyala api yang menakutkan itu. Kamu terlalu abnormal. Setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu benar-benar menjadi sekuat ini. Lin Xiuya menyebarkan douki di tubuhnya dan menghela nafas. Awalnya, dia mengira kecepatan pelatihannya tidak buruk, tetapi tidak terduga dia hanya bertahan 1 kali pertukaran di tangan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia menjadi agak putus asa. Saya baru saja menggunakan keuntungan dari api surgawi. Senior Lin tidak perlu meremehkan dirimu sendiri dengan cara ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Xiuya dan segera menoleh ke arah massa hitam kerumunan manusia. Dia tersenyum dan bertanya. Apakah semua orang sudah cukup melihat? Semua orang tersenyum canggung setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun terhadap pertempuran besar itu saat itu. Xiao Yan hendak mengalahkan Lin Xiuya dan yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas meskipun kekuatan yang terakhir. Bukan tidak mungkin bagi seseorang untuk mengatakan bahwa Xiao Yan telah mengalahkan seorang ahli Dou Huang. Xiao Yan dan Lin Xiuya sekali lagi berjalan menuju platform tinggi. Yang pertama melihat wajah tertegun Suqian dan tanpa sadar tertawa. Bagaimana? Dapatkah Anda melihat level saya sekarang? Suqian membelai janggutnya dan mengadopsi ekspresi yang menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbicara perlahan. Dari penampakan aura yang kamu ungkapkan saat bertarung sebelumnya, kupikir kamu seharusnya berada di puncak kelas Do Uang. Dengan kekuatan ini, bukan tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan Lin Xiuya dalam satu gerakan tapi, api hijau tua di tanganmu itu sangat aneh. Wajah Suqian agak serius di akhir ketika dia berbicara. Ini karena dia bahkan samar-samar merasakan sedikit bahaya dari nyala api hijau tua tadi. Bahaya semacam ini mungkin sangat kecil, tetapi sangat jelas. Situasi seperti itu menyebabkan dia merasa ragu. Bukan karena dia belum pernah melihat api surgawi. Namun, bahkan ketika seseorang dengan kekuatan Han Feng mengendalikan api surgawi, itu hanya membuatnya sedikit takut.
Namun, dia belum pernah menerima perasaan menakutkan seperti itu sebelumnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Api hijau tua ini adalah api yang baru lahir dari penggabungan api inti teratai hijau dan api hati gugur. Api surgawi sudah sangat kuat, apalagi kombinasi dua jenis. Saat itu, ketika dia terjerat dengan Ratu Medusa di bawah tanah, dia sangat takut meskipun dia memiliki kekuatan. Jelas kekuatan yang dibawa nyala api ini sangat menakutkan. Sama seperti Xiao Yan baru saja mengingat Ratu Medusa, pilar energi 7 warna tiba-tiba jatuh secara eksplosif dari langit. Akhirnya, itu menjadi seperti ular saat berlari menuju Xiao Yan sambil mengeluarkan suara, cila. Udara bahkan mengeluarkan gelombang suara yang menusuk telinga kemanapun pilar itu lewat. Xiao Yan merasakan sesuatu saat pilar energi 7 warna muncul. Dia sedikit mengernyit. Wanita ini, dia sebenarnya belum menyerah ya? Xiao Yan hendak bersiap untuk membela diri ketika ekspresi Suqian, yang telah menemukan serangan mendadak pada saat yang sama, berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan Douki yang kuat melonjak keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan pilar energi 7 warna itu. Segera suara yang jelas bergema di seluruh langit seperti guntur. Karena kamu di sini, mengapa kamu harus bertindak diam-diam? Suqian mengangkat tangannya dan menatap langit yang cerah sambil berteriak dengan dingin. Dia sudah samar-samar merasakan munculnya aura lain yang sangat kuat saat Xiao Yan baru saja muncul. Namun, bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat secara akurat mengetahui lokasi aura itu. Dia hanya mengunci lokasinya ketika energi 7 warna ditembakkan. Tabrakan yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun mengangkat kepala karena terkejut. Namun, tidak ada sosok manusia di langit yang kosong. Tidak lama setelah tangisan Suqian terdengar, langit sedikit bergoyang dan tubuh cantik yang anggun segera muncul entah dari mana. Matanya yang panjang menyihir menyapu lautan orang di bawah dengan acuh tak acuh. Orang-orang yang dilihat oleh mata itu, yang mengandung daya pikat yang tak terbatas, mau tidak mau jantungnya berdebar kencang. Kemarahan bahkan tanpa sadar muncul di wajah mereka. Mata acuh tak acuh Ratu Medusa menyapu perlahan sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam yang berada di samping Suqian. Niat membunuh sedingin es muncul di dalamnya. Dia memutar pinggangnya yang halus seperti ular air, dan tubuhnya tergesa-gesa ke bawah. Dalam sekejap mata, dia muncul di tempat yang hanya beberapa meter dari tempat Xiao Yan berada. Dengan pusaran tangannya yang halus, energi 7 warna yang sangat besar muncul dan akhirnya membawa angin yang bisa membalikkan lautan dan meruntuhkan pegunungan saat itu dengan keras menghantam yang terakhir. Ini adalah Akademi Dalam. Bukankah tindakanmu hari ini sedikit terlalu sombong? Ekspresi Suqian segera tenggelam ketika dia melihat bahwa kecantikan yang mempesona tidak hanya tidak menjawab tetapi telah melepaskan serangan terhadap Xiao Yan sekali lagi. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Xiao Yan. Tangan keriputnya sedikit gemetar dan segera melakukan kontak dengan tangan seperti giok putih itu. Bang! Gelombang angin liar yang membawa suara ledakan keras meletus saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Banyak garis retak setebal lengan mulai menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh platform tinggi di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitar. Angin liar meniup semua orang sampai mereka jatuh ke segala arah. Di samping Suqian, semua orang kurang lebih mundur beberapa langkah kecuali Xiao Yan, yang tidak bergerak. Bang! Kedua tangan berpisah saat melakukan kontak. Di tengah suara rendah dan dalam, sosok cantik dan anggun itu bergegas kembali ke udara. Kakinya hanya menjadi stabil setelah melangkah lebih dari 10 langkah di udara. Di sisi lain, Suqian juga mundur beberapa langkah. Setiap kali kakinya mendarat, mereka meninggalkan jejak sedalam setengah inci di tanah yang keras. Jelas, keduanya sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dalam tabrakan ini. Keseriusan wajah Suqian menjadi lebih padat setelah bertukar satu pukulan dengan wanita misterius itu. Dari percakapan singkat itu, dia bisa merasakan bahwa pihak lain juga secara mengejutkan adalah Do Uzong. Kamu sebenarnya siapa? Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Wanita itu berdiri di langit yang kosong. Gaun merahnya mengepak, membungkus sosok menonjol dan cekung yang dipenuhi dengan daya pikat yang tak tertandingi. Wajah cantiknya dingin dan glamor. Namun, dinginnya sedingin es inilah yang menyebabkan banyak orang merasakan panas yang mendidih di hati mereka.
Wanita seperti itu benar-benar memiliki efek yang cukup mematikan bagi semua pria. Penampilan sempurna Ratu Medusa bahkan menyebabkan Sukian sedikit terkejut, apalagi siswa muda yang masih sangat tidak berpengalaman. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental lemah diam-diam menelan ludah mereka dalam jumlah yang tidak diketahui. Targetku adalah Xiao Yan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiao Yan. Bibir merahnya sedikit terbuka dan suara mati rasa yang jelas menyebabkan tulang beberapa orang menjadi lemah saat ini. Semua tatapan tertuju pada tubuh Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Ratu Medusa ini. Tatapan terkejut mereka juga mengandung sedikit rasa iri. Orang-orang muda ini memandang dipanggil dengan nama dengan kecantikan seperti itu sebagai semacam kemuliaan besar. Anda tahu dia? Sukian mengerutkan alisnya dan dengan lembut mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Saya memiliki konflik dengannya. Xiao Yan tersenyum dan berbicara. Namun, jawabannya tidak jelas. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk memberitahu Sukian bahwa dia melakukan itu padanya, kan? Dasar bocah. Bagaimana Anda bisa memprovokasi orang-orang yang merepotkan ini? Wanita ini sebenarnya juga seorang elit Do Uzong. Bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkannya jika kita bertarung. Sukian merasakan sakit kepala yang luar biasa saat dia berbicara. Tidak disangka orang ini membawa masalah besar begitu dia keluar. Seorang elit Do Uzong. Bahkan jika seseorang melihat seluruh benua, mereka adalah keberadaan yang sangat kuat. Xiao Yan juga tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya dan tanpa daya berbicara kepada Ratu Medusa. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu sudah bebas, cepat kembali ke tempat kamu harus kembali. Ratu Medusa segera merasa sangat marah saat mendengar ini. Bajingan ini telah melakukan hal semacam itu dan sebenarnya masih berani menggunakan wajah kesal untuk menanyakan apa yang diinginkannya. Aku akan kembali setelah membunuhmu. Hehehehe, teman ini. Xiao Yan adalah seseorang dari Akademi Batin saya. Kita bisa duduk dan berbicara jika kalian berdua memiliki dendam. Kenapa kamu harus bertarung? Sukian tersenyum saat berbicara. Dia secara alami tidak akan menunjukkan sikap yang kuat saat menghadapi seorang elit Do Uzong. Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Sukian. Muridnya yang dipenuhi dengan daya pikat membawa rasa dingin yang pekat saat mereka memelototi Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada elit Do Uzong yang melindungimu. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mengikuti di sampingnya selamanya." Tubuh Ratu Medusa berkedip setelah mengatakan ini. Selanjutnya, dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas keluar dari Akademi Dalam, menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan memperhatikan Ratu Medusa yang menghilang jauh tanpa daya. Dia tidak bisa menahan kepalanya sendiri, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Tidakkah seseorang mengatakan bahwa seorang wanita akan memiliki perasaan yang rumit setelah kehilangan keperawanannya? Mengapa wanita ini hanya ingin membunuhnya? Akankah membunuhnya dapat mengubah fakta bahwa dia telah merasuki tubuhnya? Dasar anak nakal, sekarang bagus, dikunci oleh Do Uzong. Kemungkinan besar Anda akan menderita di masa depan. Betapa merepotkan. Sukian menghela nafas. Menjadi seorang Do Uzong bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Xiao Yan merentangkan tangannya. Tiba-tiba, dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbicara dengan sikap malu. Ada masalah lain yang saya lupa beritahu Anda. Sukian kaget. Dia segera mengerutkan alisnya dan bertanya. Ada apa sekarang? Jangan beritahu saya bahwa Anda telah menyinggung lebih dari satu Do Uzong. Bukan itu, Xiao Yan membuka mulutnya untuk tersenyum saat dia berbicara dengan canggung. Itu. Aku tidak sengaja memperbaiki api hati api. Dengan kata lain, menara pemurnian Ki Langit berkobar, milikmu itu mungkin tidak lagi berpengaruh untuk meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang di masa depan. Sukian mengedipkan matanya. Pikirannya segera terasa pusing beberapa saat kemudian. Keberadaan kutukan ini. Bab 625. Memecahkan masalah. Tetua pertama, nyala hati di dalam menara penyulingan Ki Langit berkobar, memang secara bertahap berkurang. Kalau terus begini, sepertinya semua itu akan hilang sama sekali tidak lama kemudian.
Ekspresi wajah Sukian menjadi menarik setelah dia mendengar hasil investigasi oleh seorang tetua di aula yang luas. Dia mengatupkan giginya dengan keras sebelum menjadi sangat tertekan beberapa saat kemudian. Hatinya tertawa getir. Tidak terduga bahwa api surgawi tidak direnggut oleh orang lain, tetapi sebenarnya langsung disempurnakan oleh orang ini. Pentingnya, menara pemurnian Ki Langit berkobar menuju akademi dalam secara alami sangat besar. Jika tidak, itu tidak akan menyebabkan Sukian dan yang lainnya menjaganya dengan hidup mereka. Sekarang, bagaimanapun, dengan lenyapnya api hati gugur, efeknya meningkatkan kecepatan latihan seseorang juga secara bertahap akan melemah sampai menghilang. Dengan kata lain, keberadaan menara pemurnian Ki Langit berkobar tidak akan berarti banyak lagi. Setelah kehilangan menara pemurnian Ki Langit berkobar, sistem perawatan orang-orang kuat yang dibanggakan oleh Akademi bagian dalam mungkin telah rusak. Hasil selanjutnya akan sangat serius. Suasana di aula agak sepi. Semua sesepuh juga tidak berdaya saat mereka menyaksikan ekspresi sedih dari tetua pertama. Sekarang, api hati api telah disempurnakan oleh Xiao Yan, mereka tidak bisa begitu saja memintanya untuk meludahkannya bukan? Masih baik-baik saja jika Xiao Yan adalah musuh. Mereka bisa dengan paksa menangkapnya dan menghapus api hati api. Namun, hal yang paling merepotkan adalah bahwa orang ini telah memberikan bantuan yang cukup besar untuk Akademi Dalam. Jika Xiao Yan tidak mengalahkan kedua Dou Huang itu dalam pertempuran besar 2 tahun lalu, kemungkinan Akademi Dalam akan menderita kerugian besar dalam pertarungan itu. Xiao Yan juga agak malu saat merasakan suasana di aula. Sejujurnya, dia masih merasa sedikit menyesal terhadap Sukian. Bagaimanapun, dia memiliki niat terhadap api hati gugur sejak dia memasuki Akademi Jianan. Meskipun dia tampak sangat membantu Akademi dalam pertempuran besar itu, motif tersembunyinya adalah untuk mencoba yang terbaik untuk memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan api hati gugur. Tetua pertama, apakah ada metode lain untuk memperbaiki situasi ini? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. Agak tidak mungkin baginya untuk menyerahkan api hati gugur, sekarang karena hal-hal telah berkembang hingga saat ini. Namun, dia juga merasa agak gelisah jika hanya menyaksikan Akademi dalam menderita kerugian yang begitu besar. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya kita hanya bisa menggunakan api hati gugur buatan manusia. Jika tidak, efek dari menara pemurnian Ki Langit berkobar akan hilang sepenuhnya. Sukian terdiam lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia menghela nafas dan berkata tanpa daya. Api hati gugur, buatan manusia. Xiao Yan terkejut. Api surgawi, sebenarnya bisa jadi buatan manusia. Membuat benda ini tidak dianggap terlalu sulit. Saat itu, kepala sekolah meninggalkan wadah api hati gugur, cadangan sebelum dia pergi. Selama seseorang menuangkan beberapa api hati api di dalamnya, itu masih dapat mengaktifkan menara pemurnian Ki Langit berkobar, untuk memiliki efek meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang. Namun, efeknya akan sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Sukian memandang Xiao Yan sebelum melanjutkan. Ini membutuhkan bantuanmu. Pisahkan sedikit dari api hati gugur, dan serahkan kepada kami. Ini seharusnya tidak menjadi masalah kan? Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat mendengar ini. Api hati gugur telah disempurnakan olehnya menjadi benih api esensi. Selama douki di tubuhnya tidak habis, itu akan dapat menciptakan jumlah yang tak terbatas untuk digunakan. Memisahkan sedikit dari itu mungkin menghabiskan doukinya, tetapi dia sudah sangat puas bahwa ada metode yang mencapai yang terbaik dari kedua dunia. Namun, api hati gugur yang dipanggil semacam itu memiliki banyak batasan. Setelah douki saya menghilang, nyala api akan menghilang secara otomatis. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan ragu-ragu ketika dia mengingat ini. Wadah itu dibuat sendiri oleh kepala sekolah. Anda tidak perlu khawatir tentang jenis masalah ini. Namun, penampung ini hanya dapat memperoleh efek penundaan. Oleh karena itu, kemungkinan Anda harus secara berkala datang ke Akademi Dalam untuk membantu mengisi kembali nyala api, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Sukian merenung dengan keras. Secara berkala kembali ke Akademi Dalam? Xiao Yan sedikit terkejut saat dia tertawa getir. Apakah ada jangka waktu yang tepat untuk ini, secara berkala? Jika saya meninggalkan Akademi Dalam di masa depan,
saya tidak perlu kembali ke tempat ini setiap setengah bulan atau bulan, kan? Ini adalah sesuatu yang saya tidak begitu yakin. Namun, selama Anda menyisakan cukup api untuk kami simpan, seharusnya tidak menjadi masalah dalam mempertahankannya selama 1 hingga 2 tahun. Sukian berpikir sejenak sebelum berbicara. Itu bagus, Xiao Yan menghela nafas dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang direkomendasikan oleh tetua pertama. Bocah, kamu mendapatkannya dengan murah. Sungguh tidak terduga bahwa hal yang gagal diperoleh Han Feng meskipun telah berusaha keras dengan mudah diperoleh oleh Anda. Akademi dalam kami telah melindunginya dengan susah payah selama bertahun-tahun hanya untuk menguntungkan Anda, teman kecil. Sukian memutar matanya. Suaranya agak masam saat dia berbicara. Dia secara alami memahami efek dari api hati gugur yang terbaik. Xiao Yan telah menyempurnakannya. Oleh karena itu, kecepatan latihan awalnya yang menakutkan kemungkinan akan melambung tinggi di masa depan. Godaan seperti itu sangat besar bagi siapapun. Xiao Yan tersenyum canggung sebelum segera menyatukan alisnya. Dia perlahan bertanya. Han Feng, saat ini masih di wilayah sudut hitam, kan? Iya. Sukian menyipitkan matanya. Kilatan dingin samar melintas melewati mereka. Dia dengan tegas mengingat masalah Han Feng mengumpulkan sekelompok besar ahli untuk menyerang akademi di dalam hatinya bahkan sekarang. Hehehehe, itu lebih baik. Ada beberapa hal yang harus saya cari agar dia selesaikan. Xiao Yan menyilangkan jari dan tertawa. Senyumnya memancarkan benang dingin yang pekat. Orang itu untungnya lolos saat itu. Sekarang dia bisa keluar dari area magma tak bernyawa itu. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah secara alami menyelesaikan masalah dengan senior ini. Jika tidak, bagaimana dia menjelaskan kepada Yao Lao yang saat ini tertidur? Meskipun kekuatanmu meningkat pesat, mungkin agak sulit untuk melakukannya sendiri. Sukian menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Han Feng telah membentuk aliansi hitam di wilayah sudut hitam. Cukup banyak faksi yang relatif kuat telah bergabung dengannya. Saat ini, jumlah orang kuat di aliansi hitam sama banyaknya dengan awan. Bahkan saya memiliki sakit kepala yang tidak pernah berakhir karena itu. Selama 2 tahun di mana Anda tidak ada, Akademi Batin telah menemui masalah dengan orang-orang itu beberapa kali. Namun, kebanyakan dari mereka diblokir oleh aliansi hitam. Aliansi hitam? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Jarinya dengan lembut menyentuh permukaan meja. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara. Kalau begitu, apakah tetua pertama tidak ingin membalas mereka? Kilatan tajam melintas di mata Sukian saat dia berbicara dengan ganas. Kenapa aku tidak mau? Reputasi Akademi Dalam tidak bisa memburuk di tanganku. Jika tidak, bagaimana saya akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia kembali di masa depan? Hehehehe, itu bagus. Tetua pertama, Anda harus mengumpulkan beberapa orang. Kita akan menuju ke wilayah sudut hitam dalam 3 hari. Jari Xiao Yan berhenti sebelum dia berdiri dan tertawa. Baiklah, karena kamu tertarik, Akademi Batin kita akan ikut bersenang-senang. Telapak tangan Sukian dengan keras membanting di atas meja saat dia juga tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia memiliki partisipasi Xiao Yan, orang yang sangat kuat ini, kemungkinan mereka akan dapat memecahkan kebuntuan dengan aliansi hitam selama 2 tahun ini. Saya akan mengumpulkan semua pembantu dalam 3 hari. Setelah itu, sekarang waktunya untuk mengakhiri konflik kita dengan aliansi hitam. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, Sukian tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia sedikit mengernyit. Dia memandang Xiao Yan dan berbicara. Sebelum ini, saya pikir Anda harus menyelesaikan konflik dengan ahli Douzong yang telah datang dan mencari masalah dengan Anda. Jika tidak, jika dia datang dan mengintervensi selama pertempuran besar itu, Anda juga harus menyadari dengan jelas kekuatan bertarung seperti apa yang dimiliki Douzong. Jika dia bergabung dengan aliansi hitam, kita akan menderita kerugian besar bahkan jika seluruh pasukan kita tidak dihancurkan. Dia pasti tidak akan bergabung dengan aliansi hitam. Xiao Yan tersenyum saat mengamati wajah tegas Sukian. Dia menghela nafas. Baiklah, aku akan menyelesaikan masalah dengannya dulu. Apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Sukian ragu sejenak sebelum bertanya.
Hehehehehe, santai. Kehadiran lebih banyak orang tidak akan membantu masalah antara dia dan saya. Xiao Yan tertawa getir saat dia menangkupkan tangannya ke arah Suqian. Dia berkata, karena saya sudah memperhitungkan sebagian besar hal, saya harus kembali dulu. Tunggu. Suqian merenung sejenak setelah melihat Xiao Yan berbalik. Setelah itu, dia perlahan berkata, sepertinya aku harus memberitahumu sesuatu. Apa itu? Xiao Yan menoleh dengan ragu. Kakak keduamu ada di wilayah sudut hitam, kan? Suara Suqian baru saja terdengar saat dia merasakan aura di seluruh Xiao Yan tiba-tiba naik. Sepasang mata tua yang dipenuhi dengan keterkejutan terangkat saat dia melihat pemuda yang wajahnya langsung menjadi gelap dan dingin. Apa yang terjadi dengan saudara kedua saya? Suara Xiao Yan sedingin es dan tanpa emosi apapun. Saat ini, tidak ada yang terjadi padanya. Suqian menekan kejutan di dalam hatinya dan melebarkan tangannya. Dia berkata, saya telah mengirim beberapa orang untuk diam-diam melindunginya setelah Anda diseret ke bawah tanah oleh api hati gugur. Dia hanya diam-diam berlatih untuk paruh pertama tahun ini. Namun, 1 tahun kemudian dia dikejar ke pegunungan yang dalam oleh beberapa orang yang mengejar hidupnya. Itu 2 bulan kemudian ketika dia muncul berikutnya. Pada saat itu, kekuatannya tiba-tiba dan anehnya melonjak ke kelas Do Uang. Saya tidak yakin apa yang terjadi padanya di pegunungan yang dalam. Menurut informasi yang dikumpulkan, dia diam-diam telah mendirikan organisasi yang sangat rahasia di dalam wilayah sudut hitam. Organisasi ini saat ini memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah sudut hitam, karena mereka sengaja memilih anggota aliansi hitam untuk dibunuh. Apalagi mereka membunuh siapapun yang mereka temui. Jelas, saudara kedua Anda membalas dendam untuk Anda. Wajah Xiao Yan memulihkan ketenangannya saat dia mengangguk dengan tenang. Untung tidak ada yang terjadi pada saudara kedua. Namun, ekspresinya baru saja tenang ketika kata-kata Suqian berikutnya membuatnya menjadi sangat gelap. Karena saudara kedua Anda membunuh anggota aliansi hitam, untuk waktu yang lama, dia telah membangkitkan kemarahan aliansi hitam. Menurut informasi yang saya dapat, tampaknya beberapa faksi yang cukup kuat mulai mengepung saudara kedua Anda dan organisasinya. Sepertinya kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Pada saat ini, wajah pemuda berjubah hitam itu sangat gelap dan dingin. Itu bahkan berisi kebiadaban yang samar. Suara sedingin es miliknya mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Apakah Anda mengetahui lokasi kakak laki-laki kedua saya? Bersambung ke episode 124. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.